energi Genbi IPB untuk negeri. Halo Genbiers, balik lagi di highlight kegiatan Genbi IPB bulan April dan Mei 2021. Di tanggal 24 April 2021, Genbi IPB mengadakan webinar tentang vaksinasi COVID-19. Berikut cuplikannya. Situasi COVID saat ini seperti apa? Jadi di seluruh dunia saat ini ternyata grafiknya naik lagi ya. Jadi lebih dari 140 juta kasus totalnya, dengan yang angka kematian itu sekitar 2,2%. Jadi 2 dari 100 itu meninggal. Di Indonesia situasinya kurang lebih lebih dari 1,6 juta kasus dengan angka kematian yang lebih tinggi 2,7%. Yang untungnya di sini sekarang sedang turun nih kasusnya. Tapi tadi seperti dibahas sama Dr. Yedi juga, kalau kita harus berhati-hati jangan sampai kayak India. Kan India sempat turun drastis, tiba-tiba naik lagi drastis. Jadi kita tetap harus hati-hati. Salah satunya adalah dengan vaksin ini. Vaksin itu apa sebenarnya? Apakah itu adalah chip dari Bill Gates? Apakah itu chip dari elit global? Bukan ya. Jadi vaksin itu adalah zat yang diberikan ke badan kita. Tujuannya supaya menstimulasi kekebalan kita terhadap penyakit menular. Jadi kalau penyakitnya tidak menular, misalnya kencing manis, misalnya jatuh, kecelakaan, itu nggak ada vaksinnya karena nggak nular. Tapi kalau kayak COVID, cacar, campak misalnya, itu bisa dicegah pakai vaksin. Nanti kita ceritaannya, ini kita bahas vaksin Sinovac. Kenapa? Karena dia yang paling banyak disuntikin di masyarakat saat ini. Jadi sejauh ini kalau kita disuntik, itu nanti kita mungkin ada keluhan-keluhan, bener. Misalnya di tangan nih, kan disuntik di tangan, nanti bisa bengkak, merah-merah, sakit, gatal-gatal bisa. Kemudian atau kerasa di semua badan, namanya sistemik. Bisa nyari otot, pegel-pegel, demam, kayak habis olahraga lah. Habis dulu zaman penjaskes di sekolah, capek kayak gitu. Tapi 3 hari terus-terusan capeknya. Nanti setelah 3 hari itu mayoritas akan hilang keluhannya. Kalau dalam 3 hari nggak hilang, atau misalnya pas hari pertama kok berat banget ya, langsung lapor ke puskesmas boleh, ke rumah sakit boleh. Nanti siapa yang bayar, Dok? Pemerintah mau bayar, udah ada keputusan presiden. Tenang aja. Jadi kalian kasih tahu ke orang tua kalian, misalnya ada yang belum mau atau lansia masih belum paham, kasih tahu. Keluhannya emang mungkin ada, emang benar, dan itu saat pembentukan imunnya. Jadi kasih tahu juga kalau nanti ada apa-apa, ada tanggungan dari pemerintah, itu bakal dibayarin, free, nggak ada pembayaran. Nah, kemudian kalau vaksin lain nih yang masuk ke Indonesia, ada namanya AstraZeneca juga, itu juga sama, sudah terbukti aman. Keluhannya mirip-mirip kok, sama juga di area suntik atau di semua badan. Nah, kita nanya nih sekarang, kan suka ada yang nanya nih, apalagi mahasiswa kritis ya, Dok, oke, saya paham, itu aman, tapi efektif nggak? Oke, jadi dari penelitiannya, kita tuh nggak boleh bilang efektif kalau penelitiannya nggak ada. Udah ada di 3 negara nih kalau Sinovac. Ada di Turki, di Brazil, di Indonesia. Indonesia aja lah kita ngomongnya ya. Itu 65,3%. Nah, syarat vaksin itu boleh diberikan ke masyarakat minimal 50%. Di Indonesia 65, artinya boleh. Jadi sudah terbukti efektif. Tapi ini dalam konteks penelitian. Di Indonesia tuh di Bandung ya. Sama Bogor dekat lah, sama-sama Jawa Barat. Mungkin orang-orang juga sama, mungkin banyak orang Sunda juga. Jadi di kita malah lebih aman. Saya orang Sunda juga kebetulan. Jadi mungkin jauh lebih aman. Nah, kan dari tadi nih saya bahas dia mencegah yang bergejala, mencegah rawat inap, mencegah masuk ICU, mencegah kematian. Kita ingat, tetap ada resiko tertular atau terinfeksi dan menularkan ke orang lain. Ah, yang benar, Dok. Contohnya siapa? Contohnya nggak usah jauh-jauh. Tahu kan gubernur kita siapa? Pak Ridwan Kamil. Mungkin seminggu yang lalu pernah dengar kalau istrinya masuk rumah sakit. Padahal sudah divaksin COVID 2 kali. Nah, itu dia. Kalau sudah divaksin COVID, kita tetap beresiko tertular atau terinfeksi. Tapi resiko kita untuk sampai kena rawat inap, sampai sakit berat, masuk ICU, atau sampai meninggal, itu akan jauh-jauh sekali berkurang. Nah, maka dari itu, kita tetap harus protokol kesehatan ya, walaupun sudah divaksin sejauh ini. Jadi namanya pakai masker, jaga jarak, tetap harus dilakukan. Meskipun nanti yang ikut Genbi IPB ini sudah divaksin semua. Informatif banget ya webinarnya. Tapi nggak ketinggalan, bulan Mei juga ada webinar mengenai saham jilid kedua. Berikut cuplikannya. Analisa fundamental itu sendiri merupakan analisis yang mempelajari kondisi fundamental perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, laporan keuangannya,
persaingan usahanya bagaimana, industrinya bagaimana, makronya bagaimana. Nah, analisa fundamental ini dipergunakan oleh para investor untuk menentukan saham mana yang ingin dibeli, disimpan, ataupun dijual, seperti itu. Nah, laporan keuangan ini sendiri adalah kita mencatatkan informasi tentang kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya ada yang 3 bulan, lalu ada diterbitkannya biasanya setiap 3 bulan sekali. Dan kemudian ada juga laporan keuangan tahunan. Itu biasanya setelah diaudit oleh akuntan publik kayak gitu. Tapi paling enggak jadwal rilis laporan keuangan itu tiap 3 bulan sekali. Jadi triwulan pertama atau kuartal pertama itu di setiap bulan 4 akhir. Triwulan 2 di bulan 7 akhir paling lambat. Triwulan yang ketiga itu di bulan Oktober akhir. Triwulan yang keempat bulan 3 tahun berikutnya, karena dia masih harus diaudit oleh akuntan publik, seperti itu. Jadi sebagai investor pemula nih, apakah dengan kita mempelajari analisis fundamental dapat dijadikan patokan untuk menjual dan membeli saham di waktu yang tepat, serta menghindari kita dari saham gorengan? Lalu apa saja perbedaan analisis fundamental dengan analisis teknikal ini, Kak? Oke, jadi kalau kita perhatikan ya, bahwa ketika kita coba diubah dulu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita dalam dunia pasar saham kita melakukan kegiatan investasi saham atau kita melakukan perdagangan saham. Jadi diubah dulu istilahnya. Lalu dengan mempelajari analisis fundamental ini, itu patokan membeli dan menjual saham itu kita time frame-nya ini biasanya 1 tahun ke atas kayak gitu. Bukan time frame di bawah 1 tahun kayak gitu patokan menjual dan membeli. Kalau patokan menjual dan membeli di bawah 1 tahun, itu biasanya orang lebih suka mempergunakan analisa teknikal ataupun analisa money flow atau analisa market maker seperti itu. Nah, jadi ada fungsinya masing-masing kayak gitu. Kemudian kita ya tentu dengan analisa fundamental ini kita akan terhindar dari saham-saham yang berfundamental buruk atau katakanlah gorengan, dan juga kita terhindar dari saham-saham yang memang bagus fundamentalnya tapi harganya sedang mahal. Kita juga biasanya terhindar dari saham-saham yang seperti itu kayak gitu. Nah, perbedaan dari analisa fundamental dan analisa teknikal ini adalah yang terutama analisa fundamental itu kan tadi istilahnya sudah jelas, dia menganalisis fundamental perusahaan. Fundamental perusahaan itu bisa berupa laporan keuangan, manajemen, model bisnis, keunggulan kompetitif, perilaku konsumen, industri, makro. Nah, kalau analisa teknikal itu analisa yang menganalisis, memprediksi pergerakan harga saham ke depannya berdasarkan data historis masa lalu. Data historis masa lalu yang dipergunakan ini adalah data volume dan harga di masa lalu. Ini yang data yang dipergunakan oleh analis teknikal dalam memprediksi pergerakan harga di masa depan. Karena 3 prinsip utama dalam analisis teknikal adalah bahwa history repeat itself kayak gitu. Jadi history repeat itself itu artinya sejarah itu berulang kembali. Jadi ketika dia itu berulang, jadi ada pola pergerakan harga saham. Itulah yang jadi basis daripada analisis teknikal. Jadi dia memprediksi pergerakan harga saham ke depan berdasarkan volume dan pergerakan harga di masa lalu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Selain aktif mengadakan webinar, Genbi IPB juga aktif di berbagai platform sosial media loh. Salah satunya di Medium. Kita rutin upload artikel yang pastinya insightful banget. Terus kita juga punya TikTok. Dan yang pastinya nggak ketinggalan, kita juga punya Instagram. Kalian udah tahu belum kalau selain Genbi_IPB, Genbi IPB juga punya Instagram live@GenbiIPB yang di dalamnya ada surat cinta untuk Genbi. Barangkali ada surat cinta buat kalian tuh. Buruan dicek. Genbi IPB juga rutin mengadakan live yang memperkenalkan anggota di setiap divisi supaya kita makin kenal satu sama lain. Berikut adalah dokumentasinya. Sekian highlight kegiatan Genbi IPB di bulan April dan Mei. See you di bulan-bulan selanjutnya. Bye!